Jadi hari ini kita akan bicarakan satu topik yang mungkin tidak terlalu teknis, mungkin juga sedikit membosankan, tapi penting. Ya, dan ini adalah topik ke-13, nanti minggu depan adalah topik terakhir untuk mata kuliah kita. Ya. Nah, topik hari ini itu adalah administrasi data. Ini kelihatannya membosankan gitu ya. Administrasi itu adalah satu pekerjaan yang rutin, yang membosankan, tetapi penting. Kenapa? Data itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk setiap organisasi. Oke, saya share saja slide-nya gitu ya. Oke, administrasi data. Kelihatan ya, ini. Sudahkah kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Sudah Pak. ya? Oke, terima kasih. Baik. Jadi administrasi data. Jadi data itu penting sekali untuk satu organisasi. Kita lihat Atmajaya misalnya. Ketika mahasiswa Atmajaya ini lulus gitu ya, lalu melamar pekerjaan atau cari studi lanjut, sekolah lagi gitu ya. Ijazah dan transkrip nilainya itu tidak pernah mengalami masalah. Orang percaya pada dokumen tersebut. Ini pengalaman pribadi saya dan juga banyak mahasiswa-mahasiswa saya ya. Melamar kerja ya diterima dengan baik. Jadi PNS ya ada. Ya. Dan studi lanjut di dalam dan luar negeri tidak masalah. Beasiswa juga banyak yang dapat. Nah, kenapa begitu? Karena informasi dari Atmajaya berupa transkrip nilai dan ijazah itu dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena datanya terjaga kualitasnya. Ya, ini satu hal yang baik gitu ya. Jadi kalau Anda lihat, Anda mungkin bisa bandingkan dengan banyak perguruan tinggi lain. Atmajaya itu termasuk salah satu yang secara administrasi itu tertib. Ya mungkin ada kekurangan di sana sini, ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki, ditingkatkan. Tetapi secara umum Anda bisa melihat bahwa Atmajaya ini cukup tertib. Ya. KRS misalnya gitu ya. Apa yang tertera di buku petunjuk pendaftaran kelas, itulah yang akan terjadi pada semester yang berjalan. Ya. Jadi kalau manajemen basis data dulu pada saat ada KRS itu tertulis hari Rabu sesi 2, ya kuliahnya hari Rabu sesi 2. Ya. Ini. Jadi tidak ada masalah di situ, dan itu karena data dikelola dengan baik. Apakah sudah 100%? Tidak juga. Ya. Kemarin saya barusan di kelas saya di FTI, itu ada mahasiswa protes ke saya. Pak, saya itu masuk terus, tapi kok ditulisnya alpha di Siatma atau apa itu. Ini saya kaget loh, kok bisa? Saya cek, bener, ternyata di presensi itu tertulis alpha terus. Udah saya buka, jadi setiap kali kita Microsoft Teams meeting seperti ini, ya online seperti ini tuh disediakan daftar hadir oleh Microsoft Teams. Jadi begitu nanti kelas di berakhir, Microsoft Teams otomatis akan membuatkan daftar hadir. Jadi siapa yang, jadi misalnya Paul tadi masuk jam berapa, nanti keluar jam berapa, atau selama sesi mungkin Ellen keluar masuk itu tercatat. Ya. Ya. Jadi kemudian saya lihat di catatan, ya di file presensi yang disediakan Microsoft. Jadi biasanya file dari Microsoft Teams itu bentuknya Excel, CSV ya, CSV bentuknya teks CSV. Saya unggah ke sistem milik sistem dosen gitu ya untuk presensi, nanti dibaca oleh sistem,
yang ada di situ dianggap hadir, yang tidak ada ya dianggap alfa, gitu kan, atau izin atau apapun. Dan saya cek di file CSV, ternyata ada nama anak itu. Ya, saya bingung, kok bisa nggak tercatat ini, gitu ya. Nah, misteri itu terpecahkan setelah saya amati dengan lebih detail. Ternyata nama belakang anak itu Ray. Ya. Kalau yang menurut si mahasiswa itu, si pemilik nama ya, Ray itu tulisnya REI. Tapi di presensi itu tertulisnya REY. Ya, jadi di data mahasiswa itu REY, tapi anak itu berkeras namanya REI. Ya, saya percaya lah. Gitu. Nah, jadi sistem presensi itu mengharapkan yang muncul REY, tapi kok adanya REI, maka dianggap tidak hadir. Gitu ya. Jadi itu nah, ya ruwet lah. Jadi I dan Y saja satu karakter berbeda oleh komputer sudah dianggap berbeda. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi anak itu sudah saya minta untuk lapor ke TU, ya, administrasi di FTI untuk itu supaya diperbaiki. Dan ini ya mungkin saja terjadi. Tapi dari sekian lama saya ngajar, kasus-kasus seperti itu biasanya jarang terjadi. Ya. Oke. Nah, data itu dihasilkan oleh para pemangku kepentingan, karyawan seperti saya, Anda, ya, dan lain-lain. Pemerintah juga. Kita sekarang kuliah saja ini sudah menghasilkan data. Nanti ada rekaman perkuliahan dalam bentuk video. Nanti ada daftar hadir. Daftar hadir itu menjadi presensi kehadiran Anda. Ya. Jadi sekali kita kuliah saja sudah beragam data yang dihasilkan. Kita kuliah dalam satu semester 14 kali, ujian 2 kali. Jadi ada 16 kali peristiwa data itu muncul pada kelas kita. Itu baru satu kelas ya, baru 4 mahasiswa, 1 dosen. Ada berapa dosen, berapa mahasiswa, berapa kelas di saat Majaya ini. Maka bisa dibayangkan. Itu tiap semester seperti itu. Dan itu belum seberapa dibandingkan misalnya data yang dihasilkan oleh sistem perbankan. Ya. Cek saldo menghasilkan data, tarik tunai menghasilkan data, setor tunai menghasilkan data, transfer bayar. Oh, diam saja tidak ada aktivitas, itu data dihasilkan dalam bentuk apa? Perhitungan bunga, baik bunga pinjaman maupun bunga simpanan. Ya. Maka ini benar-benar dalam setiap aspek kehidupan kita itu muncul begitu banyak data. Nah, kalau data itu sudah banyak, perlu tata kelola dan administrasi yang baik. Karena data itu harus dijaga kualitasnya. Nah, kita lihat saja masalah-masalah yang dihadapi dalam manajemen data itu redundansi. Ada beberapa pihak memegang data yang mengenai satu entitas yang sama, tapi dihasilkan dan dipegang oleh pihak yang berbeda. Dulu ini terjadi pada SIM. Ya. SIM itu oleh Polri, KTP oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, sekarang ini sudah mulai diintegrasikan, data kependudukan mulai dirapikan. Dulu itu tiap kabupaten kota madya KTP-nya beda, bisa format nomor KTP-nya beda-beda. Sekarang disatukan dengan model NIK. Beberapa lembaga sekarang sudah punya alat pembaca iktp. Jadi redundansi coba dikurangi, sehingga nanti itu hanya ada satu versi data dan hanya ada satu versi informasi, tidak ada yang lain. Kalau orang ingin tahu data kependudukan ya ke Kementerian Dalam Negeri, ingin tahu kesehatan kalian ke Kementerian Kesehatan dan BPJS misalnya, seperti itu. Lalu sering sekali data ini ditampilkan secara tidak konsisten, representasi ya tidak konsisten. Seperti tadi misalnya, REI tadi, REY dan REI. Dulu itu juga terjadi di fakultas kita. Sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu, ya itu tiba-tiba di grup WA dosen itu ada keributan. Gitu ya. Jadi dosen itu, ini saya cerita sedikit ya, kebanyakan dosen itu akan kalau menilai itu kemudian memasukkan
nama mahasiswa itu ke dalam daftar nilai. Daftar nilai itu diambil dari mana? Biasanya dari presensi. Nah, presensi itu yang menghasilkan adalah subbagian ujian dan subbagian perkuliahan. Nanti ada ujian. Formulir nilai itu disediakan. Jadi dosen itu punya Excel sendiri yang di situ ada nilai dan perhitungan nilainya. Ya, berdasarkan data perkuliahan. Kemudian nanti ujian akan memberikan subbagian ujian dan yudisium itu akan memberikan formulir untuk nilai. Jadi nanti tinggal masukkan angka saja lalu sudah keluar ABCDE. Nah, beberapa dosen tuh mengeluh, loh ini kok datanya beda, urutannya beda antara presensi kuliah dan presensi ujian. Ya, saya bingung, saya cek semua kelas, saya tidak ada yang seperti itu. Ya, semuanya urut sama, presensi kuliah dan presensi ujian sama, sehingga ketika saya masukkan nilai itu tidak ada masalah. Tapi beberapa dosen masalah, karena apa? Urutannya jadi berubah. Ya, karena urutan di presensi dengan urutan di ujian beda, ya nilainya lalu jadi tertukar, gitu kan. Ini setelah ditelusuri ternyata kenapa? Ternyata di bagian perkuliahan, jadi presensi itu masih menggunakan 5 digit terakhir NPM untuk mengurutkan data. Ya. Sedangkan ujian itu mengurutkan data berdasarkan NPM. Nah, sama-sama angkatan 2017 ya, maka NPM-nya pasti di depannya 17. Tetapi kemudian angka prodinya kan berbeda. Anda dengan yang internasional IFAP itu digit 3 dan 4-nya beda, apalagi dengan manajemen, apalagi dengan ilmu ekonomi. Ya. Nah, sehingga misalnya mahasiswa manajemen nomor 15.000 dengan mahasiswa akuntansi nomor 14.000, harusnya mahasiswa manajemen dulu berdasar NPM, tetapi kalau berdasarkan 5 digit terakhir ya mahasiswa akuntansi dulu di dalam presensi tersebut. Nah, ini jadi masalah. Jadi datanya sama tapi ternyata ditampilkan secara berbeda. Ya, itu jadi masalah. Nah, kenapa sih? Setelah saya telusuri lagi, saya agak tertarik dengan kasus itu ya. Ternyata itu hanya muncul pada kelas-kelas yang pesertanya multi program studi. Jadi seperti akuntansi pengantar 1, akuntansi pengantar 2 waktu itu ya. Akuntansi biaya, akuntansi manajemen yang diikuti oleh mahasiswa akuntansi dan manajemen maupun juga yang diikuti oleh manajemen ilmu ekonomi dan akuntansi. Lalu item datanya itu ada berbagai definisi yang berbeda. Ada mahasiswa aktif itu apa? Lalu data ada yang hilang, tidak muncul, datanya tidak akurat, tidak lengkap, data tidak terekam. Ya, seperti tadi presensi itu tidak terekam. Ya. Lalu juga datanya hilang, nggak bisa dicari ada di mana. Nah, maka kemudian ada data manajemen. Jadi ada 2 tujuan utama data manajemen. Pertama itu yang nomor 1, meskipun di sini poin itu adalah menjaga integritas data. Data itu harus integritas, harus dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sehingga ketika kita merujuk kepada data itu, informasi yang kita dapatkan benar, seperti transkrip nilai dan ijazah. Nah, jadi kalau lulus dari Atmajaya itu ya dipercaya bahwa mereka benar-benar lulus gitu ya, layak untuk lulus, tidak dikatrol misalnya atau berbelas kasihan atau yang lain ya. Dan selama ini itu saya mendengar dari berbagai pengguna lulusan Atmajaya ini cukup bisa diandalkan, bekerja keras gitu ya, tidak banyak bicara, banyak nurut gitu ya, dan baiklah secara umum. Itu. Ya. Lalu yang kedua itu adalah memungkinkan atau membuat klien dan juga customer bisa mengakses data yang dibutuhkan. Jadi siapapun yang butuh data bisa mengakses dan dengan format yang sesuai. Seperti presensi ini. Ya. Presensi dan nilai. Presensi dan nilai itu kalau di tempat saya namanya sistemnya SPKP. Kalau di tempat Anda siapa? Ya, jadi
beda-beda. Nah, ada satu posisi kemudian ya, ini yang di Amerika Serikat itu dimulai oleh perusahaan namanya Capital One itu tahun 2003 yang namanya Chief Data Officer. Ini level C itu level eksekutif senior. Jadi di situ ada Chief Executive Officer, Direktur Utama, Chief Information Officer, Direktur IT, Chief Financial Officer, Direktur Keuangan, Chief Operating Officer, Direktur Operasi, dan seterusnya. Ya. Nah ini fungsinya adalah untuk mengelola data secara strategis. Jadi manajemen data ini sudah lagi tidak dianggap sebagai fungsi di bawah IT atau information technology atau information system. Ini sudah satu fungsi tersendiri karena data itu tidak hanya dibutuhkan oleh teknologi, data itu dibutuhkan keuangan butuh data, operasional butuh data, SDM butuh data. Jadi ini sangat strategis. Ya. Dan data kalau keliru, misalnya saja data untuk menyusun laporan pajak keliru, nah, pajaknya keliru toh. Nah, lalu apa dampaknya? Wah, bisa gawat gitu. Bisa salah pajaknya, didenda atau bahkan sampai ke pengadilan nanti, ya. Maka itu. Nah, dimensi dari peran dari Chief Data Officer itu apa? Pertama, arahnya itu dia harus bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal. Nanti kita bahas ya. Lalu fokus dia itu kepada manajemen data yang tradisional atau yang big data. Nanti kita lihat juga. Dan orientasinya, service atau strategi. Oke. Nah, kolaborasi. Pertama tentunya kita harus, data itu harus merupakan kolaborasi dan kesepakatan internal. Ya, di dalam. Ya. Jadi standar data. Jadi misalnya NPM itu disepakati oleh semua fakultas dan semua kantor di Atma Jaya. Sehingga orang kalau bicara NPM, orang tahu formatnya begini, isiannya begini. Siapa yang berhak membuat NPM, misalnya. Itu juga. Jadi yang membuat NPM siapa itu harus ada orangnya yang bertanggung jawab. Formatnya. Dan misalnya nilai A dulu, batas nilai A itu ditetapkan oleh masing-masing dosen. Sekarang sudah ada standar. A itu sekian, B sekian, C sekian. Ya, sudah ada surat keputusannya. Itu adalah tanggung jawab dan merupakan hasil kolaborasi internal. Tujuannya itu adalah memastikan data itu konsisten dan kualitasnya juga konsisten. Internal. Ya. Nah, ini yang lebih repot nanti adalah kalau eksternal. Ya. Nah, ini terutama nanti kalau akan kerjasama dengan pihak luar. Contoh ya sekarang. Anda belanja di marketplace. Kemudian bayar pakai kartu kredit. Nah, berarti kan si marketplace ini harus kerjasama dengan bank penerbit. Bukan bank sih. Kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan pengolahan data pembayaran. Saya dulu pernah ketika di Photographer.net itu kami mencoba untuk menjajaki kerjasama kalau pembayaran itu dengan sistemnya Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri salah satu bank dengan nasabah terbanyak. Dan kebanyakan dari pengguna Photographer.net itu menggunakan Bank Mandiri. Nomor 2 terbesar kalau saya tidak salah BCA. Ya, dulu target untuk kerjasama itu adalah BCA, Mandiri, dan BRI. Mungkin juga BNI, saya agak lupa. Ya, tapi misalnya BCA dan Mandiri saja itu sudah sebagian besar orang bisa. Nah, kemudian kami bicara mengenai transaksi. Jadi Mandiri mengatakan ini kami punya untuk pembayaran, kami punya sistem seperti ini. Nanti datanya bentuknya seperti ini, input keluarnya seperti ini. Nah, ini harus disepakati ya dan dicapai pemahaman yang sama mengenai data apa yang akan disetorkan Photographer.net ke Mandiri dan nanti data apa yang diperoleh dari proses pembayaran dari Bank Mandiri. Nah, ini kerjasama eksternal. Ya. Dan kerjasama eksternal ini ternyata cukup banyak. Misalnya, kalau Anda terbang ke luar negeri, ya, maskapai penerbangan itu wajib share data kepada negara tujuan. Jadi kalau misalnya saya akan terbang ke Australia, gitu ya, atau ke Amerika Serikat atau ke Eropa, itu nanti ketika check-in tiket saya dicek, visa saya dicek.
sudah terdaftar atau belum. Ya. Dulu saya pernah transit dari Prancis di Singapura akan menuju ke Sydney. Gitu ya. Di Changi itu petugas check-in-nya agak lama, pegang tiket saya dan paspor saya juga. Ternyata dia itu harus lapor ke sistem imigrasinya Australia bahwa ada penumpang yang akan masuk ke Australia, yaitu saya. Yang lama itu adalah karena ternyata dia keliru memasukkan data. Jadi kode negara untuk Indonesia itu adalah IDN. Tapi dia keliru memasukkan IND. IND itu India. Ya, Indonesia itu IDN. Nah, yang nggak masuk-masuk ya, nggak cocok-cocok. IND Samiaji nggak akan keluar. Tapi kalau IDN Samiaji ya keluar. Gitu kan. Gitu. Jadi ini sharing seperti itu. Itu penting. Ya, Atma Jaya sendiri share dengan pemerintah. Jadi aktivitas Anda kuliah ya itu di-share dengan pemerintah. Presensi Anda itu di-share dengan Kemendikbud. Sehingga nanti kalau Anda sudah lulus, biarpun Atma Jaya sudah tidak ada, orang masih bisa verifikasi keaslian ijazah Anda. Caranya bagaimana? Lihat ke sistemnya pemerintah. Karena di situ ada data Anda masuk kapan, pindahan atau mahasiswa baru, lulus kapan, IPK, itu ada semua. Ya, sampai ke Jadi kalau makan memalsu ijazah itu sekarang susah gitu ya. Kan harus masuk. Dan data itu dimasukkan per semester. Ya, jadi kalau tiba-tiba data 10 semester dimasukkan pada satu hari, mengundang kecurigaan. Karena data itu dimasukkan tiap semester. Jadi kalau Anda kuliah 10 semester ya 10 kali memasukkan data sebelum Anda lulus. Gitu. Ya. Oke. Nah, data manajemen tradisional itu berfokus pada transaksi. Ya. Penjualan, pembelian, penggajian, dan seterusnya. Padahal sekarang ada banyak data yang sifatnya itu bukan transaksi. Itu yang kemudian disebut sebagai big data. Ya. Data itu tidak hanya transaksi, tapi juga data interaksi. Anda mengunjungi satu website jam berapa, dari mana, pakai browser apa, berapa lama Anda habiskan waktu di website itu, halaman apa saja yang Anda jelajahi, itu semua sekarang direkam. Ya. Smartphone Anda, kapan nyala, nyambung ke BTS yang mana, berapa kali nelpon, berapa kali kirim SMS, paket datanya apa yang dilanggan, berapa kilo atau berapa mega data yang sudah dikonsumsi dan terus itu ada. Maka data itu tidak lagi transaksi saja, tapi data-data lain di luar transaksi. Sekarang itu ada giumnya adalah rekam dulu datanya, dipakai apa itu nanti. Nah, ada satu di alma mater saya di Australia itu UTS ya, University of Technology Sydney, itu tahun 2008 ketika krisis ekonomi dunia akibat krisis keuangan di Amerika Serikat itu perekonomiannya lesu gitu kan. Lalu untuk mendorong perekonomian, pemerintah Australia itu bagi-bagi duit pada universitas. Nah, oleh universitas duit itu dipakai untuk membangun gedung fisik. Salah satunya itu adalah ini coba saya share ya. Building 11. Ini jadi nah ini interiornya seperti ini. Ini Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi ya. Internalnya. Ini kotak-kotak ini itu adalah kode biner. Ya, binary. Jadi 1010 ini kalau dibaca lengkap itu adalah tulisannya Faculty of Engineering and Information. Nah, ini kalau malam hari seperti ini. Ya. Dalamnya ini seperti katanya seperti tangganya di Hogwarts ya, Harry Potter gitu ya. Ini kalau dari luar. Ini alma mater saya ada di sini. Oke. Yang istimewa dari building itu adalah smart building. Di dalamnya itu ada sensor suhu, udara, cahaya, ya, dan sensor kepadatan. Jadi
Kalau masuk ruang kelas itu tidak perlu lagi menyalakan lampu. Otomatis begitu ada orang masuk, lampu nyala. Itu pun nanti, lalu AC-nya juga nyala. Kalau misalnya sedang musim dingin, ya penghangat yang muncul. Kalau musim panas, ya pendingin yang muncul. Cahaya. Nah, tapi seberapa dingin, seberapa panas, dan seberapa kuat AC-nya, maupun seberapa terang, itu disesuaikan dengan jumlah orang yang ada di dalamnya. Maka ada sensor-sensor tersebut. Jadi itu smart building. Jadi kalau satu ruangan kapasitas 30 hanya diisi 2 orang, ya AC-nya tidak akan terlalu dingin. Tapi kalau satu ruangan isinya kapasitas 30 diisi 30, ya AC-nya akan lebih dingin. Ya, karena ada banyak orang di situ. Nah, tapi kemudian ketika sebelumnya saya coba lihat-lihat gitu ya, diajak keliling oleh mantan pembimbing saya, dia mengatakan datanya itu banyak banget, tapi nggak tahu itu mau diapakan. Ya. Sementara hanya dipakai untuk kalau ruangan dimasuki orang, lampu nyala, AC nyala, gitu, listrik nyala, gitu. Nanti kalau orangnya keluar, semua dimatikan. Hanya untuk kepentingan itu, tapi datanya disimpan. Nah, apakah bisa untuk yang lain? Nah, itu yang pada waktu itu belum tahu. Itu tahun 2015 ya, jadi 6 tahun. Mungkin sekarang mereka sudah tahu. Nah, itu big data itu seperti itu. Jadi sekarang ada giumnya atau prinsipnya, kumpulkan data dulu, kalau bisa dipakai apa belakangan. Nah, itu tugasnya yang seminggu lalu sudah saya sampaikan mengenai data scientist. Lalu orientasinya itu layanan atau strategis. Kalau layanan itu ya berarti menyediakan data bagi yang membutuhkan. Tapi kalau strategis itu berarti harus berpikir jauh ke depan. Data ini bisa digunakan untuk kepentingan apa? Memenangkan persaingan. Itu. Ya. Jadi, nah, lalu berikutnya yang harus dipertimbangkan dalam data manajemen itu adalah si database-nya itu sendiri. Anda di mata kuliah ini sudah pakai MySQL, Anda sudah tahu Microsoft Access dulu. Tapi di luar sana banyak sekali tipe-tipe data. Tipe database, sorry ya. Ada Oracle, ya, ada Microsoft sendiri, ada MySQL, ada Postgre, ada macam-macam. Bahkan beberapa software ERP mereka punya database sendiri, seperti SAP itu punya HANA. Ya. Lalu ada database yang khusus untuk big data, ada Hadoop, ya, ada MongoDB dan lain sebagainya, banyak. Nanti kita bisa lihat itu minggu depan. Jadi komponennya apa saja? Satu, database-nya itu sendiri. Dua, user interface. Tiga, data dictionary, itu yang menyimpan tipe data dan panjangnya field dan lain sebagainya. Mau menjaga database eksternal. Nah, administrasi data itu kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama, ini lingkupnya, secara sistem itu lingkupnya luas, seluruh organisasi, dan ini permasalahan manajemen, bukan permasalahan teknis. Teknis itu milih Oracle atau MS SQL, tapi ini masalah manajemen, perencanaan. Bagaimana, ya Anda tahu begitu database itu berkembang, itu harus diprediksi, diperkirakan, diestimasi nanti butuh storage berapa, butuh hardware apa, mau diapakan, dan seterusnya. Lalu standar dan kebijakan data, integritas, dan macam-macam. Ya. Proyeknya sendiri, ya. Siapa yang berhak untuk mengubah database, bagaimana kalau ada perubahan itu, siapa yang harus mereview, siapa yang tanggung jawab, siapa yang melaksanakan, dan seterusnya. Nah, masa lalu itu masih ada pembedaan antara data, administrasi data, dan administrasi database. Tapi sekarang itu sebetulnya sudah menjadi satu kesatuan, gitu ya. Ini. Oke, lalu steward itu seperti penjaga, gitu ya. Jadi ini yang bertanggung jawab untuk menjaga kualitas data. Ini steward itu seperti itu. Level database itu ada yang personal, workgroup, organisasi maupun yang besar. Personal itu apa? Contohnya adalah di smartphone kalian masing-masing. Ada buku alamat. Ada playlistnya Spotify. Ada playlistnya Netflix. Ada
siapa dulu yang bikin Angger kalau nggak salah ya, mau bikin jadwal janjian itu ya Angger ya, jadwal untuk diri sendiri itu dan lain-lain ya. Dan dia sifatnya workgroup, ini untuk satu kelompok, misalnya kalau di ekonomi ya untuk fakultas bisnis dan ekonomi saja ya, tidak untuk FTI. Lalu ini berbagai macam hal yang harus diperhatikan mengenai administrasi data di level sistem, perencanaan misalnya. Kalau sekarang kita pakai MySQL, apakah kita akan pakai MySQL terus? Bagaimana kalau MySQL ternyata berhenti? Ini harus ada perencanaan. Standarnya, bahasa pemrograman apa yang digunakan? SQL yang versi berapa yang akan digunakan? Nah ini, contoh nomor 1. Misalnya, kita akan memilih hardware dan software. Nah ini kan ada beberapa pertanyaan yang dijawab kalau kita memilih. Misalnya, berapa user yang akan mengakses database secara bersamaan? Apakah database-nya terdistribusi? Ingat, kita sudah membahas distribusi ini. Kalau iya, dipecah kemana saja? Ya, bentuknya apa? Replikasi atau partisi yang kemarin dipecah secara horizontal atau vertikal? Ya. Berapa ukuran maksimum satu database? Ya. Berapa transaksi dalam satu database yang dapat ditangani? Ya. Lalu kita mau online transaction processing atau batch processing. Ya. Biaya, nah ini biaya ini penting. Biaya awalnya untuk pengadaan dan biaya operasionalnya berapa. Pelatihannya untuk para personelnya butuh pelatihan apa? Apakah butuh sertifikasi misalnya? Kalau iya sertifikasinya level apa? Sertifikasi itu nggak murah ya. Dulu sertifikasi Oracle itu yang level dasar saja untuk ujiannya $5.000. Ya, luar biasa mahal. Dan tentunya bagaimana memenuhi kebutuhan user, ya, kita lewati saja. Nah, database itu terpisah dari aplikasi. Ya. Sehingga pengembangan aplikasi tidak seharusnya mengubah database. Demikian pula sebaliknya. Tapi ini saling tergantung. Ya. Aplikasi itu berdasarkan database. Contohnya apa? Data mahasiswa. Data mahasiswa yang dipakai untuk KRS dan kegiatan perkuliahan itu, kalau di Fakultas Ekonomi sudah ada dari zaman dulu. Ya. Zaman mahasiswa angkatan pertama. Saya pernah melihat data mahasiswa aktif total ya, jadi yang dimiliki Fakultas Ekonomi. Di situ di nomor 60 berapa gitu kalau saya tidak salah ingat, itu ada nama almarhum ayah saya. Karena ayah saya memang dulu lulusan Fakultas Ekonomi Atmajaya. Ya. Jadi nama ayah saya ada di situ. Nama saya juga akan ada di situ meskipun saya sudah lulus sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Nama Anda juga akan di situ. Jadi data itu ada terus. Aplikasinya berubah-ubah. Aplikasi pendaftaran kelas itu dulu manual, lalu pakai yang berbasis teks yang dibuat oleh Pak Sriono, dosen ilmu ekonomi. Ya. Kemudian ganti lagi dibuat oleh tim yang saya terlibat, tim fakultas sendiri. Kemudian sekarang pakai punya KSI. Ya. Jadi sudah berubah berapa kali, datanya tetap sama, yaitu data mahasiswa ya maksud saya. Tetapi memang kemudian ya ada perkembangan, ada perubahan. Dulu itu pakai database namanya DBase3 Plus. Ya. Kemudian beralih menjadi PostgreSQL. Sekarang kalau saya tidak salah, universitas itu pakai Microsoft SQL Server. Jadi memang ya berubah-ubah teknologinya, tetapi datanya masih tetap sama. Siklus pengembangan database ya tidak jauh berbeda dengan siklus pengembangan sistem. Ya. Interface-nya ya kita sudah belajar di bagaimana interface manajemen di MySQL ya, di produk yang lain juga punya hal yang sama ya meskipun mungkin sedikit berbeda. Ya, lalu alat-alatnya. Nah, yang perlu dan harus dilihat sekarang dan ini harus menjadi perhatian yang besar itu adalah dokumentasi. Saya sudah sering berinteraksi dengan
pengembang aplikasi dan database baik dari dalam dan luar negeri, baik yang mereka akademisi maupun pelaku industri gitu ya. Orang Indonesia itu, programmer, developer Indonesia itu sangat buruk di dalam dokumentasi. Ya. Sedangkan kalau yang di luar negeri, yang saya pernah lihat itu adalah dokumentasi untuk e-katalognya pemerintah Belgia. Ya, jadi saya melihat e-katalog itu dokumentasinya lengkap sekali. Ya. Mulai dari bagaimana cara installnya, modulnya apa saja, ya itu lengkap sekali. Ya. Dan tidak ada bagaimana cara menggunakan, tapi cara menginstal, cara kalau ada masalah, kemudian cara perawatannya, kalau harus diupdate apa yang diupdate itu semua lengkap. Ya. Lalu data maps-nya juga kelihatan, ya. Skemanya apa saja, perubahan dari satu versi ke versi yang lain apa saja, itu semua ada. Ya. Dan itu kalau di Indonesia itu kelemahan utama pembuatan dokumentasi. Karena memang ya, dokumentasi itu kalau di Indonesia biasanya buat developer. Nah, padahal tugas mereka juga selain dokumentasi harus tugas utama mereka develop, membuat program gitu ya, aplikasi. Maka biasanya sekarang kalau perusahaan besar Indonesia yang serius di dalam pengembangan sistem, mereka punya namanya technical writer. Nah, technical writer ini tugas yang buat dokumentasi. Jadi isu berikutnya itu adalah integrasi data. Ya, integrasi data. Jadi dulu tiap fakultas di Atmajaya ini punya format data sendiri-sendiri untuk sistem akademiknya. Itu pelan-pelan dari tahun berapa itu ya? Dari tahun 2007 sampai sekarang itu diintegrasikan sehingga ya muncullah Siatma, Spama dan yang lain-lain seperti sekarang terintegrasi, gitu ya. Nah, tujuan dari integrasi data itu apa? Satu, data itu standar dan semua elemennya sama. Satu organisasi standar. Kalau perlu nasional seperti di se-Indonesia itu data kependudukan ya standar misalnya. Ini upaya pemerintah itu di situ yang harus dihargai. Nah, standar formatnya juga sama. Ini kemarin ya dalam rangka ulang tahun prodi ya, akuntansi itu ada seminar. Ketika seminar itu ada pendaftaran dan presensi. Saya yang ngurusi pendaftaran dan presensi itu. Dan di situ yang namanya format penulisan nomor handphone saja beda-beda. Ya, ada yang pakai kode negara plus 62. Ada yang angkanya itu sampai ke belakang 10, 11, 12 digit itu ditulis jadi satu. Ada yang dipisah-pisah, tiap 4 digit ada stripnya. Ini macam-macam. Padahal sama nomor HP. Lalu standar coding, standar pengukuran. Ya. Jadi kalau misalnya, ya ini yang dulu saya pelajari ketika belajar tentang e-katalog ya, standar pengukuran. Satuannya apa? Liter, cc, kilogram, gram. Ada yang satuannya box, satuannya itu botol, gitu ya, wah macam-macam. Ya kalau ada yang gemar masak gitu ya, anak saya kebetulan dan saya juga senang masak. Ya, saya sering bantu anak saya dan senang. Itu kalau resep itu kan ada yang satu cangkir, satu sendok makan, satu sendok teh itu berapa? Ya, satu gelas ini berapa? Maka kemudian biasanya ada konversinya. Oh, satu sendok makan itu berapa gram atau berapa cc gitu ya misalnya. Jadi semuanya sama. Ya. Lalu ya harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap semua ini. Maka ini perlunya fungsi administrasi data, termasuk juga untuk stafnya itu harus dipilih dengan baik. Itu materi kita hari ini. Ya. Seperti saya katakan, tidak glamour, tidak banyak yang tertarik gitu mungkin ya. Secara teknis juga nggak seksi gitu kan. Tapi ini harus ada yang melakukan. Kalau ini pekerjaannya mungkin tidak menyenangkan, tapi kalau tidak ada, yang muncul hanya masalah. Ya. Ini dan fungsi ini itu sebetulnya adalah fungsi manajerial, bukan fungsi teknis. Ya. Jadi katakan misalnya tipe data,
gitu ya. Ya biarkan orang-orang teknis yang mengatakan, oh tipe data untuk nama itu sebaiknya ini, mau char, varchar. Ya, kalau untuk npm itu tipe datanya varchar atau char atau number misalnya. Itu kan bisa jadi perdebatan lama ya. Ya biarkan saja orang teknik memutuskan. Nanti kalau sudah disepakati, diangkat jadi kebijakan dan aturan. NIK misalnya. Itu dulu perdebatannya panjang sekali membuat IKTP itu. Menyatukan berbagai elemen. Itu baru satu kementerian ya. Sorry, bukan hanya satu kementerian. Itu satu direktorat jenderal. Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, sekarang pekerjaan yang dilakukan zaman Pak SBY meski penuh dengan penyimpangan dan korupsi dan sebagainya ya, tapi sekarang sudah mulai kelihatan kerapian di dalam catatan kependudukan. Ya belum sempurna, tapi sudah. Contohnya apa? Ketika kemarin saya divaksin, ya, saya vaksinnya di Atmajaya. Tapi datanya itu dilaporkan ke pusat langsung dalam hitungan menit. Ya. Jadi ketika saya disuntik, setelah disuntik itu kan saya harus nunggu untuk diobservasi ada dampaknya atau tidak, ada efek sampingnya. Itu ternyata kemudian di dalam hitungan menit itu ada SMS mengatakan sertifikat vaksinasi saya sudah jadi. Ya. Sertifikat vaksinasi ngirim Jakarta sana. Kenapa bisa jadi dengan cepat? Karena datanya itu berdasarkan NIK. Selesai. Hitungan menit. Dan rapi gitu ya. Ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tugas yang Anda gimana, Biar? Silakan. Saya mau nanya ini Pak, kan tadi Bapak bilang kalau yang kayak ngurusin kayak penggunaan kayak tipe datanya varchar itu kayak gitu-gitu kan anak teknik tuh Pak. Nah kita sebagai anak akuntansi di bagian mananya berarti ntar Pak? Oke, nah itu yang saya katakan, ini adalah hal manajerial. Ya. Jadi prosesnya itu biasanya begini. Ini kata-kata klise ya, serahkan pada ahlinya. Jadi sebelum itu menjadi satu kebijakan, aturan, itu berkumpul dulu dengan semua pemangku kepentingan, dalam hal ini tentunya orang-orang database gitu ya, orang tekniknya, kemudian diidentifikasi apa yang harus menjadi kebijakan. Misalnya tadi, untuk data, data itu strukturnya seperti ini, tabel A bisa tabel mahasiswa, data mahasiswa, ini jelas ada kan kalau seperti di universitas ya. Oke, sekarang identifiernya apa? Wah, ini kan lalu terjadi perdebatan diskusi. Sebagai pembuat keputusan, itu apalagi dari kita yang orang-orang non-teknik ya, seperti kamu tadi Angger katakan orang akuntansi. Karena sekarang, kita bicara sistem akuntansi saja. Misalnya nomor akun, gitu, nomor rekening untuk akun. Ya biarkan saja orang-orang teknik bicara. Nomor akun itu sebaiknya pakai tipe data apa, formatnya bagaimana. Biarkan mereka. Ya. Nomor invoice misalnya itu biarkan mereka. Nanti kalau mereka sudah sepakat dan secara akuntansi misalnya tidak ada masalah, gitu ya, ya sudah, itu jadi kesepakatan. Ya. Latar belakang pendidikan itu nggak penting. Yang penting apa? Yang penting adalah semua saling berkontribusi untuk mencapai kesepakatan. Ya. Dan itu tidak mudah. Percaya saya itu, wah itu pusingnya. Sesama orang informatika aja bisa perang gitu ya, untuk menentukan ini varchar atau char gitu kan, dan bisa berlama-lama. Tapi ya itu kesepakatan. Ya. Maka saya katakan, ya kalau itu memang urusan teknik, ya biarkan orang teknik menentukan mereka maunya apa. Misalnya, oh lebih baik pakai Oracle, jangan pakai MySQL. Kalau tidak ada masalah dana misalnya, tidak ada masalah legalitas, ya sudah. Oracle jadikan standar dan itulah aturannya, Oracle. Oh, hardware-nya harus yang A, B, C, D, E. Ada nggak permasalahan dengan itu? Dana bagaimana? Oh, dana tidak masalah. Legalitas tidak masalah. Ketersediaan oke, gitu kan? Ya sudah. Hardware A, B, C, D, E itulah standarnya. Jadikan aturan. Jadikan kebijakan. Jadikan standar. Seperti itu. Gitu ya, agar semoga jelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Regina, Paul, Ellen?
Nah, kemarin kan saya sempat minta Anda buat tugas itu ya. Belum itu nanti sebenarnya saya lupa siapa. Soalnya ini semua kelas saya begitu, saya jadi kadang-kadang lupa ya. Itu yang nanti jadi apa namanya? Ujian akhir Anda. Nah, nanti komponen apa saja yang harus dilaporkan ya. Itu akan saya sampaikan minggu depan. Ya, tapi tidak jauh beda dengan yang kemarin-kemarin sih sebetulnya ya. Menangkap ya? Saya kira nanti. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang Pak.